Green Day 5,5. 5,5 ya. KOD cek ya sama Fiorinnya. Iya. Iso baru juga aku suka. Iso baru bagus ya. ya. Dan itu juga kaget di Jogja tuh Fiorin ngantri lama. Iya. Wah, sambutan di Jogja gila Biasanya sih. kan aku kalau ngantri Fiorin tuh nggak ngantri-ngantri banget ya. Iya. Cuma Jadi besar. makanya Pak Hari ini gue Cikara. Awal tahun tuh langsung rilis Cikara Hime kan. Ya, itu gila sih. Tanggal 1 banget bahkan Cikarayima itu. Terus akunya juga ngedance di UGM. Ya. Nonton langsung di Jogja. Di Jogja vibes-nya gila. Gila. Gila sih. Di Jogja ya. Ke Cikarang. Itu yang lagu slow-nya ya. Hah? Ya ambilnya yang lagu slow-nya lah ya yang baru ya. Jauh kaget Fioro tuh di akhir Oh, di jadi center ya. Aku Betul. kaget. Terus juga waktu di Jogja di Rimula Alasanku rekaman saya di notice. Iya. Diginiin di Oh iya, sama Yoru ya. Sama Iya, Yoru. iya, sama Yoru. Fiorunya juga naik kursi kan waktu di Neokon. Yes. Fioru naik kursi. Terus juga di Civicon akhirnya ketemu sama Cilo. Oh iya, dan sama Bikin Cilo cosplay. ya. Dan mungkin Iya. sama Kak Cilo juga. Itu kan kita briefing dulu ya. Heeh. Ternyata enak juga briefingnya. Yes. Dari Kak Cilonya juga antusias juga gitu. Saya sebagai kameramen aja ngeliatnya enjoy serius. Fahri dan sama Cilo. Serius. Ya itu sih. Sama kemarin rasa di hati di Jakarta akhirnya dibawain lagi kan. Iya. Oh, Akhirnya. itu di Jakarta gila loh. Di luar dugaan aku loh sebenarnya itu. Nah, Yochan sih. Yochan, ya. Di video aku tuh bikin story yang video game. Ayo kapan-kapan bikin sama aku gitu. Ya. Cikara Hime. Nomor 5 punya adalah Stellaria. Itu pertama kali nonton perform di Bandung. Wah, ini grup bener-bener comfortable banget. Serius, nyaman banget liatnya. Aku juga bener-bener ekspektasi aku nggak terlalu tinggi loh, jujur aja. Jadi ya mungkin kita juga ada beberapa grup idol yang kita nonton oke gitu, nonton oke gitu. Tapi Stellaria ini kita nonton, wah ini gila sih, ini sebagus ini sih gitu loh. Kok aku baru ke-mention ini ada grup sekeren ini bahkan gitu loh. Ketika itu ternyata nama Stellaria itu sekeren ini dengan pasukan Brawijayanya. Gila, itu gila sih. Ditambah lagi dengan lagu Wonderlust-nya enak banget vibes-nya. Juga dengan lagu single-nya juga enak. Vibes-nya cukup enak juga. Walaupun harus dengerinnya cukup agak beda feel-nya. Terutama untuk anak-anak 90-an menurut aku pasti cocok lagu ini. Kalau dia Untuk aku nggak masuk. iya, untuk orang-orang tua ini lagu menurut aku untuk angkatan 90 lah ini lagu ini. Agak sulit lah untuk angkatan milenial ke atas. Ya, kalau dari aku yang Gen Z ini, Iya. aku tuh dengarnya kayak Viera. Kalau aku dengarnya kayak Salon Seven, Salon karena Seven. lagu-lagu tipe-tipe repetitif, kayak tak duk duk tak, tak duk duk tak. Tapi lama-lama, enjoy juga aja lagu. Itu lagu repetitif, tapi kalau diperhatiin enak, serius. Terutama di terakhirnya, terima kasih telah temani aku, dia pakai bagian itu dan terima kasih. Itu bagian situ juga orang pada lifting gitu kan. Tapi tua-tua saya lihat yang lifting. Tapi emang gila sih. Sebenarnya itu lagu kalau secara dapetin feel-nya emang agak beda sih untuk dapetin feel-nya. Tapi cobalah dengerin gitu. Ini lagu emang cukup spesial. Iya, Kibidake Wonderland di Bandung udah berasa enak banget. Di Cibikon, Kibidake Wonderland itu gila. Wah, vibes-nya. Dan tambah lagi Surabaya itu Furi Kopinya keren banget. Di bagian rap terakhirnya Kibidake Wonderland, wah, gila. Top banget. Terus juga Surabaya itu kan punya budaya Watage yang cukup strong ya. Di lagu keempatnya itu Stellaria bawain lagu Watage. Dan itu cukup keren dibawain sama si Nae dan Elis ya. Itu sih, isu juga baru. Sekarang juga adalah single kedua. Perkembangan juga bagus, melodi juga enak banget lihat vibes-nya. Semua membernya juga bahkan enak banget lihat vibes-nya. Nae juga enak serius, Ibu Dokter ini. Salmon Elix juga menarik, looks-nya juga wah, gila sih, unbelievable. Secantik itu gitu ya. Terus juga dari Elis juga oke, dari Okaito ya, Yuna. Ya, Juga oke. Nah, itu. 5 ini udah oke banget, udah pas banget. So menurut aku sih ini grup besar lah bisa dibilang lah, kalau menurut aku. Matters ini grup, gila sih. Dan bisa dibilang grup yang gak terlalu banyak lifting, yang gak terlalu dar-der-dor, tapi comfortable. Salah satu yang paling comfortable ini sih. Oh ya, aku lupa mention. Iya, Jadi kalau aku nonton Stellaria, itu kayak grup idol Jepang. betul. Dan kalau lihat recordnya juga gila di YouTube, bisa di officialnya ya.
Kimenake Wonderland di Malang ya, itu gila banget. Bahkan orang luar negeri, orang Jepangnya pun banyak yang komen, wah ini grup bagus. Jadi emang vibes di Jepangnya pun, orang Jepang pun lihat pasti cukup enjoy lah lihat Terraria ini. Dan aku juga benar-benar enjoy banget. Jadi Terraria benar-benar grup yang paling comfortable di aku lah. Yang nggak terlalu keras, tapi nggak terlalu mellow juga. Yang ngepas gitu, ibarat kalau takaran gulanya itu di kopi itu yang paling wah gitu loh. Paling enak gitu, paling benar-benar bisa nikmatin itu Terraria ini kalau menurut aku. Jadi menurut aku salah satu top terbaik lah untuk sekarang Terraria. Tempat jamunya adalah Aurora Dream. Nah, aku sih masih kebayangnya masih di dark ya untuk sampai sekarang ya untuk Aurora Dream ya. Walaupun gebrakan di akhir-akhir ini dengan princessnya itu. Aurora Dream mau gimana pun Mirai itu punya vibes yang bener-bener menyenangkan lah. Singalongnya juga enak. Dari awal tahun sampai akhir tahun menemani aku. Ya pokoknya ada satu momen yang cukup keras di hidup saya ditemani oleh lagu Mirai ini, jadi cukup membekas kayak gitu. Jadi Mirai ini punya feel yang beda banget di aku, menyenangkan walaupun lagunya dark ya. Terus juga Chimera ini di tahun ini salah satu yang di luar perkiraan kalau menurut aku. Pertama aku denger ini lagu dark banget, gila. Aku pikir ini kayak lagu penyembah setan gitu kan, apa kan gitu kan, saking darknya gitu loh. Dia aku kira sedark itu, dan ternyata banyak yang terima lagu ini, bahkan sampai lifting di luar dugaan sih. Jadi Chimera ini lebih mengejutkan daripada aku kira lah, bisa dibilang lah, bisa diterima lebih besar daripada yang aku kira gitu loh. Lagu terbaru juga enak, baru denger sekilas. Terus juga vibes yang sekarang juga dibuat berbeda, itu juga jadi kejutan yang menarik gitu loh. Justru dari yang benar-benar dark dibuat di Princess itu ngasih kejutan yang cukup menyenangkan lah bisa dibilang. Dan sekarang udah perform 77-nya. Dan satu lagi yang harus dihargai adalah Aurora sejak pertama kali saya nonton tidak ada yang grad satu pun, satu membernya 7 orang, dan dia orang Bandung. Member semua grup idol Bandung itu bongkar pasang kecuali Aurora Dream, dan ini harus dihargai. Jadi saya taruh Aurora Dream tinggi banget karena itu. Awet, lagu enak, vibes enak, dan dia juga under TNT ya, maksudnya masih satu ini dengan TNT. Jadi ini sebetulnya ini adalah grup besar. Bahkan sampai ke JOT-nya pun menarik gitu loh, Mbak Amanda gitu kan. Jadi ini adalah grup yang menarik. Vibes-nya tiap member juga enak. Reizu keren banget, Raya keren banget, Hana pun keren banget. Dan salah satu terbaik juga sampai sekarang. Lagu terbaik ini salah satu yang terbaik lah intinya di skena inilah, menurut aku lah. Jadi something different juga di skena ini. Ya ini one of the best lah bisa dibilang ya. Jadi aku taruh 4 ini udah cukup wajar lah. Nomor 4 Pak Ridi Koi Sekai. Koi Sekai nomor 4. Oke, Koi ya. Walaupun dia namanya bukan Koi tapi apa maca ya. Sama Future. Future-nya emang gebrak. Itu jatuhnya apa ya? Ada Maisong pisan lah. ada Maisong pisan. Future tuh apa Maisong dia. Bisa aku putar ulang-ulang lah. Ya, betul. Kalau Maisong menarik sih. Terus juga ISO sudah jelas. ISO nyala, tahun ini nggak ada lagi ISO nyala selain Terus dia. juga genrenya apa juga agak-agak dangdut gitu. Genrenya beda banget dari yang lain. Tuh. Terus juga kita nonton ISO menyala juga kan. Betul. Di Neopon. Walaupun aku ngerekamnya di belakang ya. Betul. Cuman bisa ngeliatin lah, oh ini lampu ini matiin gitu. Yes. Lampu ini matiin. Dan dia bisa koordinasi dengan panggung aja, itu udah bagus. Berarti dia punya koordinasi yang bagus. Dan jadi lampu ini matiin. Yes. Terus kalau lagunya kayak dangdut itu udah valid sama Mbak Patina juga ya. Karena aku bilang waktu Jackie Kak Patin, aku suka banget sama Future, MV-nya juga suka banget. Yes. Walaupun dia minimalis di dalam satu rumah doang. Yes. Tapi bisa shoot-nya tuh aku suka banget. Yes. Aku ini dengarnya kayak lagu dangdut. Iya kayak lagu dangdut. Dia nyebut judul cuman aku lupa. Pokoknya lagu dangdut. Terus kalau dari Ceki sama Mbak Patin, aku juga akhirnya bisa ceki lagi sama Mbak Patin. Yeah. Beliau masih ingat. Yes. Kamu Pari, ya. Pari. Dan waktu di Ceki Jogja juga seperti biasa ya. Kalau Koi mah antriannya
Nah, pas lagi kita lagi sesi ceki, itu kan ada yang muterin lagu ya, Yes. lagu Korea, lagu apa lah. Iya. Nah, Mbak Fatin lagu spaghetti Pas kan bagian judulnya. spaghetti ya. Apa bilang, Mbak Fatin aku suka yang bagian muntah dah. Iya, iya, iya. Akhirnya itu jadi ide konten selanjutnya Yes. di Cipicon. Yes, 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 yes. Tapi dia S Thunderbolts. Western Balls ya. Dan ya bisa dibilang yang repeat ceki dari Farid kan nggak banyak juga yang kita repeat ceki ya. Ya, jadi aku tuh lumayan jarang ceki berulang kali Berulang. sama orang yang sama. Kayak mungkin kayak kalau berulang kali baru Rin, Ekodachi, Iya. Fiorin, Yorin sama Bapak Tin. Fatin. Yes. Yaudah aku belum pernah 2 kali. Iya, 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 iya. Ya itu sih, ya karena menarik juga Bapak Tin lah. Dan legend juga gitu. Paling sempat pengen camp Mbak Fatin di Bekasi. Itu lagu apa ya? Kayaknya lagu baru yang Konnichiwa Minasan. Konnichiwa Minas. Sani deh, Sani. Itu saya lagi ngerekam tiba-tiba si Vinci-nya joget Brazil kan. Oh ya. Mbak Fatin langsung ikutin di post story. Karena aku upload. Dia komennya, jago kan aku bisa ngikutin. Emang jago. Iya, iya. Emang jago. Bahkan kalau ngomongin yang Cibikon ya, Nah. itu sampai Mbak Fatinnya nyariin. Iya, iya, iya. Emang kayak Mbak Fatin juga antusias banget gitu. Antusias banget untuk Terus spaghetti. Yes. Ya dengan antrian sepanjang itu dia masih antusias sih. Terus juga kalau saya kayak Iya. sekalinya ke Jakarta juga berhari-hari gitu. Yes, yes. Kalau saya Iya. Iya, dia juga apa namanya promo albumnya di Jakarta ya. dan juga Koisekai. ini Koisekai itu belakangan ini kan jarang bawain ternyata kamu ya. Oh iya, Tapi itu tetap rame loh. betul. Yang lifting juga tetap rame. Iya. Ternyata kamu sih udah nggak dibawain tapi masih rame. Ternyata kamu Zenryoku, sebenarnya favorit aku Zenryoku. Dan sekarang juga agak jarang dibawain mungkin karena ya lagu dia juga di awal tahun ini juga banyak yang di publish. Tapi nggak masalah karena jadi bisa variatif juga. Bahkan pertama kali kita denger tuh Koisekai itu slow banget. Yang dia bawain Escape, dia bawain lagu slow lagi. Jadi memang banyak variasi dari Koisekai ini sih. Kayak gitu. Ketiga Tiga saya Jabari. Shizuna. Jadi yang namanya sebuah penyesalan itu aku putar berulang-ulang Iya, iya, iya. dari pas puasa sampai sekarang tuh masih berulang-ulang. Iya, iya, Sebuah iya. penyesalan, my song pisan lah itu. Iya, 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 iya. Terus akhirnya bisa nonton langsung sebuah penyesalan. Itu sebelum penyesalan kan aku ini ya coba nanya-nanya ke orang, Mas, aku mau sebuah penyesalan mau minta tolong lifting boleh? Oh, iya, boleh, Itu iya. sampai kena penolakan 3 kali lah. Iya. Kayak udah 3 kali, ya udahlah, kayaknya coba naik sendiri aja gitu. Iya karena sebuah penyesalan itu jadi awal kita nggak tahu itu bakal jadi lagu lifting yang banyak orang lifting. Jadi kita minta tolong liftingin dong. Ternyata ketika itu banyak yang mau lifting juga. Jadi kita mau minta lifting aja ternyata orang lain aja pada lifting di lagu itu gitu. Jadi nggak kebagian kita di liftingin sama orang gitu Oh, juga loh. kayak ya udahlah. Itu Iya. juga menunjukkan kayak oh ternyata baik yang mau lifting. Mau lifting karena gini waktu di Bandung itu lagu belum rilis. Yang lifting gak banyak. Jadi aku kira minta aja ke orang lah yang minta liftingin. Tahunya ketika di Jogja itu lagu udah rilis karena beda sekitar 2-3 bulan. Itu ternyata yang lifting udah banyak. Itu dia. Jadi hanya dalam 3 bulan itu lagu udah beda banget keadaannya. Kayak gitu. Nah, jadi sebuah fakta, aku tuh orangnya jarang keca. Iya. Tapi sekalinya keca di My Song Pisan. Iya. Kalau My Song Pisan kayak diusahain keca lah. Yes, yes. Akhirnya keca naik panggung sambil ngerekam tuh. Di depan aku tuh Kareva yang merah. Yang merah. Merah. Phoenix. Saya pasti burung Jawa. Gitu. Iya. Oke. Terus yang namanya Bapak Asia, ini yang belum tahu, aku tuh suka banget sama Bondol ya. Iya sih, pasti menarik serius. Aku juga simpati lah kalau di season. Aku sebenarnya ada Kak Irma juga yang Bondol. Paling kalau Kak Irma aku suka ini sih, pas lagi mode hijab. Oh ya. Pokoknya lebaran tuh banyak yang upload lagi hijaban kan. Nah aku suka sama Kak Irma. Irma ya. Yang namanya Akmek ternyata orangnya fun juga. Kalau di sosmed Oke. Shizuna Akmek. Jadi member Shizuna aku juga suka. Yes. Pas-pasnya tuh Yes. lagu baru. Astaga A-nya 7. Ya. Itu ternyata two step. Yes, yes, yes. Di aku ternyata two step. Iya, iya. Oh, tambah lagi dia bisa two step juga di Di panggung. panggung di Neopon juga. Mereka aku juga kaget. Nah. Ini two step semua.
Iya, iya, Bahkan iya. yang namanya Ahmed juga member baru Two Step. Udah Two Step, yes. Wah, ini pas banget kalau Anda baca. Nomor 3 punya adalah Minerva Land atau Milan. Setelah nyimak lagunya secara detail, itu mendapat feel-nya ternyata cukup menyenangkan. Semua lagu, terutama Division, Hasire, sama Summer Love. Ini 3 lagu keras banget. Karena pertama kali kita dengerin Minerva itu, ketika itu bawainnya kan noklu, ada pembagian. Ada yang berdua, ada yang bertiga. Jadi kita kayak dapat feel yang berbeda gitu dari Minerva. Tapi justru powernya di Minerva menurut aku di 3 lagu itu. Ketika bawain 3 lagu itu, wah kerasnya luar biasa. Feel-nya juga menyenangkan. Secara visual pun menarik semua. Terutama di Cica sama Naomi, aku suka banget. Dari dance lagu pertama pun bawain Stargazing, itu lagu yang berbeda dari grup idol lainnya menurut aku. Tapi dia punya feel yang cukup enjoy juga sih untuk dengerin Stargazing itu sih. Ya bisa dibilang dari Stargazing ke lagu kedua, ketiga, atau misalkan dia bawain satu lagu cover sampai ke lagu akhir itu suatu yang menyenangkan sih. Jadi pertama Stargazing itu kan nggak terlalu lifting ya. Bahkan kita kita bisa nikmatin banget dance-nya dari Stargazing gitu kan. Koreonya itu spesial banget. Jadi secara koreo pun dari awal kita benar-benar bisa nyimak koreonya. Di ending kita bisa nyimak yang benar-benar secara feel-nya itu ya udah kayak hasil Reviction sama Summer Love itu kan benar-benar udah lagu lifting banget kan. Dan itu salah satu lagu yang paling ke feel lah di skena saat ini. Ya menurut aku itu sih, karena punya setlist yang cukup menyenangkan ini untuk saat ini di skena ini adalah Minerva. Menurut aku itu sih. Ditambah lagi ada Fiorin, ya walaupun bahasa harus great ya. Diganti dengan Fiorin itu cukup menyenangkan karena kita juga skena kita banyak ke Bandung ya. Dan kita juga tahu Fiorin dari sebelumnya dari Kirin. Pindah ke Minerva juga ditambah lagi kita tahu di Jogja juga Fiorin itu diterima luar biasa banget di Jogja. Jadi bakalan menarik banget ketika Fiorin masuk Minerva. Oh, ditambah satu lagi yang bikin Minerva skornya tinggi banget. Itu adalah aku dengerin perform Minerva di Javayoru. Itu perform vokalnya tiap masing-masing membernya bagus banget. Bisa stabil ketika dance. Itu keren banget. Yang rekaman official. Yes. Dan ya dance salah satu yang terbaik di skena saat ini menurut aku. Sampai untuk sekarang. Ya bisa dibilang salah satu legend juga loh untuk sekarang lah, paling top of mind ya untuk sekarang Minerva. Dan masih bisa terus berkembang sih. Oh menurut aku Minerva. Dua Munyo adalah Next Native. Mau gimana pun Next Native ini mau di mall kek, mau outdoor kek, mau indoor kek, vibes-nya tetap gila. Mau dibawa kemanapun vibes-nya namanya Next Native itu wah keras banget. Ditambah lagi pertama kali aku nonton Idol pun yang paling membekas di aku adalah Next Native ya, mau gimana pun gitu. Ada ya grup Idol kayak begini gitu. Dan beda banget ya, nggak di mana-mana gitu. Ini grup yang sangat segmentif banget dan di aku sih dapat banget gitu kan. Dan salah satu yang pegang setlist yang cukup enak juga dari awal sampai akhir, dari Fata Morgana sampai ke Langit dan Bumi. Itu salah satu setlist favorit aku juga, 5-5-nya. Menurut aku sih Nexta salah satu yang paling membekas lah. Top pemain aku kalau idol itu ya tetap Nexta sih, mau gimana juga sih. Iya, walaupun Vinaigrette dan aku nonton lagi setelah Vinaigrette pun tetap punya feel yang tetap keras gitu. Dan penontonnya pun tetap garang sekarang itu gitu kan. Ditambah lagi tahun ini ada untuk kita ya. Untuk kitanya pun gila banget diterimanya, dan kita juga baru dapat vibes untuk kita terakhir gila sekeras itu, lebih keras daripada aku kira. Intinya itu sih. So, tapi kenapa dia bisa di nomor 2 di nomor 1? Satu doang, dia kurang panggung di tahun ini jujur. Kita cuma nonton 2 kali dan panggungnya pun itu cuma hitungan jari. Aku juga gak tahu kenapa Nexta bisa yang nggak banyak perform di tahun ini. Kalau Nexta bisa banyak perform di tahun ini, bakal saya nomor 1 sih. Dan
nggak ada kelemahan dari grup ini bisa dibilang gitu. Maksudnya tuh dia harus nomor 1 gitu. Cuman karena dia kurang panggung, jadi menurut aku sih Nexta kurang panggung banget dan harus ditambah lagi panggungnya untuk waktu-waktu berikutnya ya. Itu sih. Perform lagi Nexta. Ayo come on itu sih. Oke, nomor 2 saya Mochipion, gila di luar dugaan loh. Sebenarnya interaksi kecil tuh akhir tahun kemarin. Cuman karena aku baru tahu awal tahun, itu aku putar ulang-ulang terus. Iya sih, emang lagu ini menyenangkan sih. Emang ini lagu menyenangkan sih. Terus juga akhirnya ini juga aku sampai di lifting ya. Karena kan kalau kecanya si Juna tuh kan aku naik panggung. Ini aku di lifting. Ya lu dapat lifting ya. Rekam yang namanya interaksi kecil. Berarti dapat lifting di waktu yang tepat lah ya. Itu. Terima kasih yang sudah menawarkan. Iya. Buat lifting. Terus juga dari membernya Sasa pas ceki pertama kali tuh ternyata orangnya menyenangkan. Iya. Mungkin agak dewasa juga ya. Terus juga ceki sama Sona ini jokes satu dia aku masuk gitu. Kontennya tuh sebenarnya aku bikin 2 video kan, yang video lagu meme sama lagu biasa. Soalnya suka yang lagu meme, juga beli kan kaosnya. Gak banyak kaos yang pari beli kaos, karena dari lihat desain pun aku suka banget gitu sama si Mochipion nih. Iya. Dari beberapa kaos idol yang aku lihat, desainnya Mochipion aku suka. Yes. Sekarang juga sering keluar kan di Jakarta. Iya. Kemarin Jogja banyak lewat panggung lah untuk sekarang ya. Nomor 1 dari Pari adalah apa? Ada stiker cewek begini. Apa tuh? Minervalen. Aku Minervalen. Aku Minervalen ya. Yang stiker cewek. Ya. Bahasa. Bahasa masih stay. Kira udah kemana? Ya stargazingnya emang spesial banget. Terus awalnya tuh nggak masuk banget deh aku kayak Stargazing itu kayak lagu sinetron. Emang lagu yang berbeda loh Stargazing itu. Bahkan aku pertama pikir Stargazing ini di rap terakhirnya itu nggak kayak lagu idol gitu kan. Kalau lagu idol kan misalkan rap 1, rap 2, lifting, ending gitu. Dia tuh kayak rap 1, rap 2, loh langsung ada dance itu kan. Jadi udah berasa, ya emang udah berasa banget feelnya di situ. Tapi beda banget dengan lagu idol lainnya gitu. Ya makanya ini lagu spesial banget sih menurut aku sih, Stargazing tuh. Oke, terus? Sebenarnya alasannya karena waktu itu lagi nonton video orang kan, bikin lirik Stargazing. Yes. Aku coba kan, dengerin lagi, ngapain bisa masuk? Iya. Memang menyenangkan sih. Iya. Karena sampai dari lihat video itu sampai bikin kepikiran bikin video lirik itu yang uji coba tuh. Oh iya. Akhirnya bikin video lirik. Lirik cuman baru nyampe rap pertama lah. Iya. Akhirnya bikinlah pas di Jogja Neopon. Yes. Itu waktu itu uji coba dari video orang ya. Yes. Karena di Neopon ngerekam. Stargazing bisa aku nyanyiin dari awal sampai akhir karena pendek kali ya. Emang pendek banget. Cuma 3 menit kan. Iya, pendek banget. Dan Stargazing juga ini aku putar ulang-ulang sampai sekarang. Yes. Di perform juga. Ya aku juga kaget pas dalam malam berharap. Itu depanku ada yang depanku gini lewat orang lewat. Ya orang mau naik nih, ya udah aku ikut kan naik. Naik. Itu bukan lagu lifting. Pas sudah di atas pinggir nih, ada yang ngomong gini, nggak ada yang lifting. Iya. Karena pada diem di situ. Aku juga diem. Ya udah, aku diem di situ kan akhirnya diem di situ. Depanku juga ada, udah begini. Iya. Nggak jadi, nggak lifting. Emang sebenarnya kalau aku perhatiin lagi emang koreonya sih. Iya. Emang Korea di Korea. Stargazing. Karena liftingnya Minerva itu di 3 lagu itu, Asire, Fiction, sama Summer Love. Kan 3 lagu itu terlalu strong di liftingnya sih. Justru jadi balance karena 3 lagu di strong di lifting, di openingnya itu Stargazing itu penyeimbang. Dan jadinya enak banget, emang jadi pas aja gitu dari Minerva tuh. Aku kaget yang namanya orang Jogja ya. Ternyata orang Jogja tuh nungguin banget Summer Love. Aku bocil Summer Love. Aku bocil Summer Love. Jadi kayak aku, kayak emang lagu Ankorun. Lagu Angkor, iya. Juga Ambaza perform juga kan solo. Iya. Aku juga sempat rekam itu single Ambaza juga ya Mbak. Aku juga lumayan suka sama lagunya. 7 tahun juga ya. Ini lagunya banyak banget sebetulnya yang kita nggak tahu. Kayak waktu di Bandung dia bawain Ayo Asumi, aku juga baru tahu. Dan ternyata vibes-nya beda banget. Ternyata Minerva punya lagu slow itu. Tapi justru menarik tuh penonton pada tidur. Itu punya gimmick sendiri. Karena gimmick itu di idol itu sulit banget.
Dan lagu yang jarang dibawa itu punya gimmick itu udah keren banget. Oyasumi punya gimmick. Terus juga di lagu Dreamers terakhir waktu Baza Great itu juga apalagi di Jogja di Obesnya itu orang yang namanya si Kolongnya luar biasa banget jadi kontak tuh. Jadi emang Minerva ini setiap lagunya pun punya feel-nya sendiri. Jadi enjoy banget lah jujur Minerva ini. Jadi ngomongin stargazing lagi ya, bahkan aku tuh sebenarnya kan di Minerva awalnya masuknya sama Asire kan. Asire, tapi ya? ternyata bisa di atas Asire stargazing tuh. Iya. Sampai aku terulang-ulang. Aku sih terakhir nonton Minerva yang 3 lagu bener-bener dibawain tuh waktu di Bandung. Mungkin ketika Baza terakhir di Bandung ya, itu Asire sama Fiction sama Love dibawain berurutan. 3 lagu itu bener-bener berurutan gitu. Dan itu kerasa luar biasa sih. Jadi punya feel yang berbeda juga sih. Wah, tapi Dia berdua. Dia berdua, Noklu berarti bertiga. Ya, Noklu bertiga. Ya itu. Jadi kayak punya beberapa formula yang menarik di setiap performnya. Minerva, ya itu. Itu banget. Uy aja. Iya. Stargazing lagi puter. Stargazing lagi. Wah, lagi level Stargazing juga. Masuk juga ya. Iyalah, gila. Tapi emang semenarik itu sih Stargazing. Oke, next. Beras kamu punya 7 Years. Kalau mau sama puter justru aku sih justru lebih apa ya? Justru lagi pengen bener-bener dapat feel-nya dari 7 Years. Karena lagu terakhir yang paling baru 7 Years ya. Ya, lagu baru. Tapi aku juga mulai dapat feel-nya sih untuk 7 Years ya. Walaupun di Spotify belum ada, tapi saya punya recordnya. Jadi saya dengerin dari record saya aja. Ya atau kan dari record Bunyo aja biar banyak juga views-nya. Mungkin sebelum perform itu kan sempat ngobrol sama Mbak Zaya. Ya. Ngomongin konten dari Mbak Zanya pun beliau paham banget gitu. Ya. Enaknya kontennya gimana gitu. Yes. Walaupun mirip lagu lain ya ada yang kalau dengerin di belakang itu banyak yang ya la 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 la. Ini Bang Jono. Bang Jono ya. Iya Bisa ngonten sama Mbak Zanya malam itu kan di hari pertama. Yes. Hari kedua Mbak Zanya graduate. Ya. Waktu Ceki juga itu yang namanya ngantri. Wah, ngantri banyak gila sih di Jogja ya. Tapi ini terima kasih banget ya Mbak Zanya. Jadi aku kan dikasih deterjen. Oh, dapat deterjen. Sampai rumah ibu saya senang sekali. Iya tuh katanya deterjennya kepake banget sama Pari. Dapat deterjen dari Baza. Sampai di maaf ya, saya nggak Cibikon masalah. kan aku pulang Cibikon ya ditanyain. Tumben pulang nggak bawa deterjen kan? Justru dapat kenangan yang membekas banget sih kita di Jogja sih dengan Baza ya. Dapat deterjen. Oke. Ada lagi? Belum dapat deterjen ini dikasih snack dulu buat yang nunggu. Yes. Oh iya, sempat dapat steak juga. Ya makasih banget. Iya. Justru kita yang makasih ya Baza ya. Ya, alhamdulillah. Nah ini. Ini baru apa nih? Cibikon Ada lagi? lebih kaget lagi. Lebih kaget lagi ya. Itu yang namanya BBB. Oh iya. Bondol ya berlima ya di Surabaya ya. Kalau kata Mbak Panes belum deh bondol bersinar. Bondol sudah ya. Hari ini cukup tertarik sama namanya bondol. Jadi ada bondol 5 gitu kan di banner Pak. Waduh. 5 nya bondol. Tambah lagi Piorin sih. Jadi Pari itu emang udah osiin Piorin udah dari lama ya. Bahkan ada program namanya BDDL bersamamu di daerah lain. Jadi Pari itu ngumpulin ceki dari Piorin itu di kota yang berbeda ya. Dan ketika itu terakhir sebelum lihat dari kirim itu ada 4 ceki ya. Dan akhirnya dengan Piorin di Minerva jadi 5 ceki. Karena sekarang Piorin sudah join Minerva Land. Yeay. Sudah official. Sudah official. Tapi sebelum official saya udah pakai warna ungu. Seperti itu karena kita mengikuti fan teori. Justru karena Pari itu ceki beberapa kali dengan Piorin, jadi kita udah bisa memprediksi Piorin bakal kemana nih gitu loh. Dan kayak gitu. Emang kalau aku kan Piorin Respect. Ada Bang Patan dia. Jadi tuh aku tuh kalau cek sama Piorin suka pakai kemeja ungu. Ya itu waktu itu masih fan teori ya, kalaupun misalkan bukan Piorin yang join pun ya udah aja gitu. Dan ternyata masih tebakan. Dan ternyata ya Piorin join Minerva Land itu sih sebenarnya kecil. Yes, Pari bu senyum, wah luar biasa bu senyum itu. Saya juga ceria wah itu juga benar-benar ceria banget. Ada lagi Minerva Land? Kalau di sini kan Summer Love tuh oh iya. di aku like-nya lumayan banyak yang Ya. suka. Karena aku mungkin karena ngambilnya agak jongkok kali.
Karena kan itu ada lampu di belakang tuh. Iya betul. Akhirnya aku mutusin buat jongkok aja lah. Ternyata banyak yang suka. Yes. Aku hampir jatuh di di Summer Love itu. Iya. Akhirnya stargazing sama Fiorin. Stargazing itu ya, cover dance sama Fiorin ya. Pokoknya stargazing. Wah gila. Kalau ngomongin cek, berarti Pak Hari sudah dance stargazing dengan 2 kuning Minerva Land. Luar biasa, 2 generasi yang berbeda ya. Jadi kalau mungkin Baza masih ada ya. Iya. Jadi kalau salamnya sudah aku sampein ke Fiorin waktu itu, waktu ceki. Tapi Fiorin tuh bilang, itu Fiorin yang nanya, aku cocok gak jadi kuningnya Minerva kayak gitu. Aku bilang cocok. Oke. Ya setelah graduate berubah banget. Akhirnya Fiorin bilang, iya ya, Aza itu pas sudah graduate berubah banget gitu, banyak perubahan, banyak perkembangan dari awal join sampai ke akhir, sampai ke grade-nya gitu ya. Oke. Iya menarik. Ya mungkin Fiorin juga sekarang join gitu, es kuning masih baru juga kan, masih baru sebulan. Nextnya bisa terus berkembang lagi sih. Terus juga Fiorin itu kalau ngomongin graduate ya, jadi ini ceritanya awalnya tuh Fiorin mau debutnya di Kota Rumaci ya. Oh iya. Ini berarti obrolan ceki ya. Oh iya. Kota Rumaci, cuman karena karena takut kelamaan, akhirnya debutnya di Cibiko. Fiorin bilang dia tuh kayaknya latihan cuma 2 minggu deh. 2 minggu. Oke, dari yang pertama kali join sampai ke perform berarti ibarat. Oke, 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi juga ternyata latihannya keras banget kan. Kelas banget ya. Kalau Nomi dari awal tahu Minerva Land udah suka ya. Tahunya Manomi. Yes. Terus Cica juga tiba-tiba habis Manomi Cica. Cica. Bahannya pun menarik. Bahannya baru-baru ini. Yes. Yang namanya bahannya di skin blonde bondol yang paling cocok lah kalau buat aku. Iya. Mungkin karena kayak agak bule. Iya. Nggak tahu bule, nggak tahu Arab. Itu makin. Iya. Blasteran. Kita baru tahu. Oke, lihat dia blonde, kayak cocok banget tuh. Iya, jadi pakai kayu bule ya, dia pakai blonde ya. Iya. Bener, kita baru tahu ya. Ini pasti valid karena baca. Valid. Setengah bumi, setengah kayang. Yang melantara setengah bumi, setengah kayang. Vanes mungkin? Ya menurut aku paling berpengaruh sampai sekarang Vanes sih, mau gimana pun sih. Kayak tahu Vanes dari mana coba? Dari dia nunjuk maling gitu. Dia nggak bisa nangkep maling. Yang motornya, itu motor ya? Iya, jadi ada maling motor dikejar. Coba aku tahu awal dari situ sih kalau Vanes sih. Vanes. Membernya mau punya cerita sendiri, punya menariknya masing-masing juga kayak gitu ya. Kalau Vanes karena ini sih interaksi sama Fiorin. Oh iya, interaksi juga menarik. Oh iya, benar. Cukup dekat juga ya dengan Fiorin ya. Salah satunya Munyo adalah Gochikara. Ya, Gochikara itu di tempat manapun beda banget feel-nya. Di Bandung beda feel-nya, di Jakarta beda feel-nya, di Jogja beda feel-nya, di Surabaya beda feel-nya, dan semuanya punya feel masing-masing di setiap daerahnya. Di Bandung singlongnya luar biasa. Di Jakarta di luar dugaan singlongnya gila banget. Fanchannya juga gila banget. Di Jogja karena itu home base-nya dia, wah vibes-nya beda banget, Chan-nya gila banget. Di Surabaya dia punya Chan yang spesial banget, yang beda banget daripada daerah lainnya. Jadi kita punya feel yang bener-bener beda tiap kita nyimak Gochikara kayak gitu. Jadi mau berapa kali pun kita lihat perform Gochikara, tetap punya punya feel yang unik di setiap performnya kayak gitu. Dan itu yang bikin dia nomor 1. Setiap membernya juga menarik. Yoru keren, terus Q keren, terus juga Ara keren, Chilo, Yochan, semuanya keren. Udah padu banget. Auranya, 5-5-nya the best banget. Ya bisa dibilang ini juga grup yang terkeras liftingnya. Dan rasa di hati sih, tetap sih. Rasa di hati itu mau dibawa berapa kali pun, 1000 kali pun, tetap punya feel yang tetap lah, pokoknya tiap daerah tiap kali perform tuh punya feel yang berbeda lah gitu sih. Pernah turun dari setlist. Tidak pernah turun dari setlist, selalu ada. Tapi itu setiap kita nyimak pun memang punya feel yang berbeda gitu, walaupun dengan lagu yang sama. Justru itu lagu yang bagus. Satu lagu dibawain bisa dibilang satu lagu itu tapi dibawain di setiap perform, tapi punya vibes yang berbeda. Itu justru ya bakal ada cerita di setiap kita nonton Gochikara gitu. Wah, crowdnya gila banget. Ini lagu yang crowdnya
harus diperhatikan setiap performnya dimanapun. Untuk sekarang ini ada Melodi Patah Hati ya, biasa lagu pertama. Terus lagu keduanya ada di Dirimulah Alasanku biasanya. Terus juga beberapa covernya pun menarik, terutama di Jogja dia bawain Nemutai, dia bawa si Yoru diangkat dan naik kursi di lifting, dia bagi-bagiin makanan kucing. Itu menarik banget. Dan gini, ini di Nemutai itu dia kayak di lagu di rap terakhirnya itu kan kayak ada beberapa sesi ya, bahkan lebih dari 5, kayak ada 5 ending gitu. Itu 5-5-nya orang yang di lifting beda-beda. Jadi kloter 1 lifting, kloter 2 lifting, kloter 3 lifting. Di Surabaya punya Chan yang beda banget. Ada, ya pokoknya beda banget lah. Setiap daerah itu kita nyimak itu punya feel yang beda. Dan di Jakarta justru yang sebenarnya agak di luar dugaan. Crowdnya gila, luar biasa banget. Ya bisa dilihat di record. Itu aku nggak nyangka sih Jakarta bisa segila itu, karena sebelumnya aku pikirnya Jakarta itu lebih ke slow atau gimana, atau cuma punya mencet doang. Ternyata dari liftingnya gila, terus juga dari singlongnya juga gila. Ternyata Gojikara di Jakarta punya power, itu sih. Wow. Di show baru juga cadas, benar setuju banget. Di show barunya yang racing itu garis finish ya. Tambah lagi juga harus diapresiasi, dia punya album. Hanya ada 2 grup idol yang punya album di tahun ini, cuma ada Koi Sekai dan Gojikara, dan dua-duanya harus benar-benar diapresiasi. Gojikara tampil di Malaysia. Tapi emang sudah selayaknya dia di Inter sih, kalau menurut aku. Jadi menurut aku nomor 1 Gojikara sih, gitu sih. Dan benar-benar padu sih kalau menurut aku. Tapi ini satu aja kekhawatiran aku, ini 5 benar-benar kompak banget. Aku takutnya kalau ketika regenerasi ini bisa gimana ya. Soalnya kalau misalkan yang terlalu kompak gini, kalau regenerasi aku benar-benar khawatir. Tapi ini cuma pelatihan pribadi aja sih. Tapi menurut aku sih 5 ini udah golden era banget lah kalau menurut aku. Tapi menurut aku, dan ini masih bisa terus ditingkatkan dan bahkan bisa ke internasional gitu kan. Ya bahkan ke inter pun masih bisa ditingkatkan lah untuk Godzilla, itu sih.